Orang yang mencuri arca ini yang pertama itu sempat stres. Jadi stres, dia nggak mau makan, nggak mau minum, lalu di bendungan naik perahu. Naik perahu itu diajak kembali nggak mau. Akhirnya dia tenggelam. Tenggelam di situ, ditolong juga nggak mau. Jadi dulunya memang ada prasasti, Ada prasasti, panjangnya sekitar 1 meter, lebarnya 60. Ya, kasihkan masuk. Itu tahun berapa Pak untuk hilangnya? Hilangnya sekitar 90-an. Jadi prasasti itu hilang lebih dulu. Ya, hilang lebih dulu. Seneng tapi Untuk prasasti itu mungkin pernah ada yang baca apa yang ada yang baca, orang tua katanya woro caos. Jadi woro caos itu kan seperti pemberitahuan gitu. oh gitu. Ya. Kan di Jadi sini Siwa Mahadewa itu berada, posisinya ada di sini, di atas batu ini. Kemudian tingginya hampir sama dengan ini, dengan banner yang ada itu. Dan anehnya ketika ini hilang waktu itu, arca hilang, harusnya di sini ini rusak, tapi itu enggak. Artinya apa? Bahwa pencurinya adalah orang yang memang sudah terbiasa mencuri benda-benda berbakalah, karena tidak ada kerusakan sama sekali. Dengan tinggi hampir 2 meter 15 cm, lebar 1 meter dan ketebalan 80-90 cm, tidak ada ranting satupun yang patah. Yang kedua, tidak ada jejak pengangkatan. Artinya mereka sangat ahli di dalam mencuri atau memindah tempatkan benda-benda berbakalah. Dan saya pribadi yakin ini bukan benda yang pertama yang dicuri. Ini adalah, saya yakin mereka pelakunya adalah orang-orang yang sudah terbiasa mencuri benda-benda peninggalan leluhur kita. Dan saya yakin sekali lagi itu bukan orang lain, tapi tetap anak bangsa sendiri yang tidak pernah bisa menghargai apa arti sebuah sejarah, apa arti sebuah peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Ini tempatnya. Berpuluh-puluh tahun masyarakat di dusun Kanter di Desa Telukrejo merawat benda ini. Arca dirawat dengan demikian rupa, begitu dicintai oleh masyarakat, hanya dalam sekejap hilang entah kemana. Tapi saya yakin siapapun yang mencuri arca ini hidupnya nggak akan selamat. Saya yakin itu. Siapapun yang memindahkan arca ini hidupnya tidak akan selamat. Untuk itu saya himbau, segera kembalikan. Kembalikan kepada tempat semula agar anak cucu kita kelak tetap mengenali bahwa leluhur kita adalah orang-orang hebat dan kita adalah bangsa yang hebat. Terima kasih.
diambil kepalanya saja. Sempat dipotong kah? Sempat dipotong Dan putus. rusak, iya. Rusak. Terus Jadi bawa kepalanya saja. nggak bisa ngangkut, jadi dibiarkan berserakan. Monggo Pak sambil Tapi sempat ada pengerusakan ya. Iya, sempat ada Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kalau yang kedua sudah diangkut, ya kepalanya saja. Waktu itu tahun sekitar 93. kejadiannya itu ya. Ya kejadiannya. Diangkut sudah di kampung. Sudah diangkat, sempat diangkat di kampung ya. Sempat di kampung. Naik mobil nggak mau jalan. Jadi mobil hidup mesin tapi mati. nggak mau jalan. Akhirnya masyarakat tahu ada apa mobil ini kok nggak mau jalan. Dilihat bahwa kepala patung itu, kepala arca. Hanya kepalanya, badannya masih tertinggal di sini. Badannya masih tinggal di sini. Terus yang terakhir Pak, Yang akhirnya ketangkap dia, tertangkap yang mencuri tertangkap itu. masyarakat. Jadi dikembalikan lagi oleh masyarakat. Terus akhirnya yang terakhir ini Yang terakhir ini tahu-tahu ya sudah habis semua. hilang semua. Hilang semua. Badan dan kepala juga. Enggak, ya semua. Semuanya. Total ya. Kalau boleh tahu Pak, kejadiannya itu hilangnya itu malam atau siang hari? Ya. Tahu-tahu sudah pagi, Mas. Pagi sudah nggak ada ya. Sudah pagi ada orang mau cari rumput. Ini bekasnya sampai ada yang jatuh. Bekas dari waktu Mengangkut, ya, proses pencurian itu pencurian ya. itu. Bekas rumput-rumput yang terinjak. Ya, gitu. ya. Tapi di sini utuh, tidak ada yang sudah di jalan rusak semua jalan. Berarti ada indikasi bahwa ngangkutnya itu juga pakai mobil atau menggunakan alat berat kretek atau apa gitu? Tidak, itu rupanya dinaikkan ke apa kayu apa lalu ditarik. Dengan Bekasnya itu. arca yang sebesar itu tidak mungkin kalau pencurinya 2 atau 3 orang ya. Mungkin timnya Perkiraan banyak ya. sekitar 8 orang. 8 orang. Lihat bekasnya itu, jejak kaki. jejak kaki. Iya, sejak Jadi pengelaku mobilnya proses itu ya. Terakhir cor-coran itu. Berarti Iya. akses jalan ini yang sampai sini sebatas cornya itu di bawah sana. Ya, Nggak sampai ke atas ini ya cornya ya. enggak, artinya diseret pakai dan dibungkus selimut. Anehnya kan itu. Ada yang tersisa selimutnya. Selimutnya ditinggal. Jadi diseret. Untuk menyiasati biar tidak ketahuan warga Iya. mungkin gitu ya. Jadi tahunya ya sudah rusak dan di situ ada selimut, dilacak oleh masyarakat kok arcanya nggak ada gitu. Jadi terus laporan ke desa. Ada lagi? Mungkin bisa ditunjukkan. Pak Iksan. Pak Eksan ya. Kepala dusun mriki ya. Nggih, kepala. Kepala dusun Dukuh Pundi. Dukuh Ganten. Ganten. Oh, nggih, Ganten. Dengan Bapak Eksan kepala dusun. Oke, yang terakhir mungkin Pak Eksan, harapannya dari jenengan selaku perangkat dusun dari dusun Janten ini apa? Harapan dari jenengan? Harapannya ya supaya dikembalikan lagi gitu Seperti aja. itu ya. Karena masyarakat ini Pak kelihatan itu kurang tenang setelah hilangnya ini. Baik. Terima kasih Pak Iksan. Mudah-mudahan arca ini bisa dikembalikan lagi oleh siapa yang mengambil gitu ya. Siapa yang mengambil, Iya, iya. minta kesadarannya Iya, untuk dikembalikan lagi biar semuanya tentram. Oke, terima kasih Pak. Di penelitian itu betul itu semerap. Jadi dulunya memang ada prasasti Pak. Ada prasasti panjangnya sekitar 1 meter, lebarnya 60. Ya, kasihkan masuk. Itu tahun berapa Pak untuk hilangnya? Hilangnya sekitar 90-an. Jadi prasasti itu hilang lebih dulu. Ya, hilang lebih dulu. Seneng tapi Untuk prasasti itu mungkin pernah ada yang baca Pak, apa yang ada yang baca orang tua katanya Woro Caos. Jadi Woro Caos itu kan seperti pemberitahuan gitu. oh gitu. Bagus ya. Jadi Kan di sini dulu ceritanya kan istilahnya pos penjagaan untuk masuk wilayah Singosari. oh jadi di sini memang pos penjagaan. Pos penjagaan. Jadi kalau masuk Singosari harus izin dulu dari sini Nggih. Sebagai gerbang sebagai gerbang Awal, pintu masuk awal kejayaan ya berdirinya Singosari. Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Pak Kades. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Nama saya Iksan, kepala dusun Ganten, Desa Kepala Purworejo. Oh nggih. Makasih Pak nggih, Rahayu.
Arca ini yang pertama itu sempat stres. Jadi stres, dia nggak mau makan, nggak mau minum, lalu di bendungan naik perahu. Naik perahu itu diajak kembali nggak mau. Akhirnya dia tenggelam. Tenggelam di situ, ditolong juga nggak mau. Akhirnya dia meninggal. Habis itu di sini hujan itu 3 hari 3 malam. Jadi nggak mau reda. Nah, orang tua di sini, maksudnya itu yang pemangku adat, itu dikasih wangsit supaya dikembalikan, ditata lagi seperti semula untuk dirituali. Akhirnya hujan reda lagi. Jadi semuanya normal lagi. Akhirnya ya dirituali terus sampai yang kedua dicuri orang itu. Nah, dicuri orang itu, mobil itu nggak mau jalan, jadi masyarakat keluar supaya memastikan mobil itu bawa apa. Dilihat bawa kepala, hanya dibawa kepalanya saja. Akhirnya tertangkap. Untuk kembalinya ke sini ini hanya 1 orang mampu ngangkat. Dipanggil 1 orang itu. Jadi seperti ringan gitu. Jadi dikembalikan lagi sini. Dan yang ketiga wis diangkut semua, hilang. Tapi ini nggak ada yang rusak semua. Tempat ini utuh. Jadi yang rusak di jalan. Jadi keluar ini nggak ada bekas. Semua orang ya tanda tanya, ini gimana caranya ngangkut.